Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi anak-anakku semua, anak-anak soleh SMP Muhammadiyah 1 Prambanan di studio Musapra kita. Ya. Dan pada kali ini kita tidak sendiri ya. Perkenalkan, saya sendiri Pak Bahrul. Untuk kali ini saya akan berdua, tidak sendiri ya. Jadi nanti kita akan bertanya-tanya kepada salah satu inspiratif kita semua, termasuk anak-anakku semua, yaitu kepala sekolah kita yang nantinya kita tunggu kabar baiknya yang bakal fastabiqul khairat ya, untuk menjadi kepala sekolah inovatif, dedikatif, senasional ya. Selamat datang Ibu Daswati Rofiatun Syahifah. Selamat datang. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, hirafil alamin, sehat. Semangat. Masih dag-digdug atau bagaimana ini untuk mempersiapkan untuk bisa apa ya? Ya, presentasi lah untuk kepala sekolah inovatif senasional ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Ya, anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah kita. Apa saja yang akan kita obrolkan, apa saja yang nanti kita tanyakan kepada kepala sekolah kita, mari kita dengarkan. Pokoknya anak-anakku semuanya didengarkan informasi apa saja yang nantinya kita dapatkan di pertemuan kali ini ya Ibu ya. Ya. Sebelumnya untuk anak-anakku semua, satu yang akan kita tanyakan ke Ibu Kepala kita, Ibu Daswati, yaitu tentang kegiatan terdekat ini ya Ibu ya, yaitu tentang milad SMP Muhammadiyah 1 Prambanan gitu ya. Ya, yang akan dilaksanakan kapan itu Bu? Besok hari Sabtu ya, hari Sabtu ya. Itu nanti kegiatannya seperti apa Bu itu untuk milad SMP Muhammadiyah 1 Prambanan itu ya? Baik. Ustadz Bahrul, boleh saya menyapa anak-anak dan orang tua dulu? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua, siswa yang berada di rumah, anak-anakku yang solih dan solihah yang sangat Ibu banggakan. Alhamdulillah kita dapat bersyukur, kita dapat berkumpul lagi bersama keluarga kita dan bertemu lagi dengan Ibu, tentunya bersama Bapak Ibu guru yang lainnya, meskipun kita masih dalam masa pandemi sehingga kita hanya bisa bertatap muka dari jarak jauh. Kita masih belajar dari rumah ini. Iya. LDR belajarnya. Iya, tapi tidak mengapa, anak-anakku yang solih dan solihah dan juga Bapak Ibu orang tua, kami yang pertama mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh orang tua. Kita wajib mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh orang tua, bahwa seluruh orang tua kurang lebih 470 siswa, 470 orang tua itu tentunya luar biasa dalam mendampingi putra-putrinya. Nah, oleh karena itu apresiasi yang tinggi untuk seluruh orang tua atas kerjasama yang baik selama ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan belajar dari rumah. Dan yang kedua, anak-anakku yang solih dan solihah, kita juga perlu ucapkan terima kasih ini Gus Bahrul. Anak-anakku luar biasa mengikuti pelajaran demi pelajaran, meskipun kadang ada merasa jenuh dan sebagainya begitu, tapi tetap kita harus survive. Kita harus survive ya, kita harus fight dan kita tidak boleh menyerah dengan COVID ini. Kita harus bisa melawan COVID ini dengan karya-karya yang nyata begitu. Baik, anak-anakku dan seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, kesempatan kali ini tadi Ustadz Bahrul menyampaikan apa nih agenda terdekat. Anak-anakku, 12 November 2 hari yang lalu, tepatnya 60 tahun yang lalu, sekolahan kita ini lahir. Jadi sudah cukup matang
sudah cukup matang. Bukan suatu usia yang tua. Singkat ya. Bukan suatu usia yang singkat. 60 tahun itu ibarat orang tua itu sudah luar biasa. Kalau orang tua yang bekerja dalam instansi mungkin sudah makan garam yang luar biasa. Nah, anak-anakku, 12 November 2 hari yang lalu ya, kita berusia 60 tahun. Tentunya sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita tidak hanya usia yang diberikan Allah ini tidak hanya kita lewati begitu saja, tentunya harus bermakna ya Ustaz Bakhrul. Pasti itu Bu. Ya, harus ya. bermakna. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Karena ini masa pandemi, tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya Gus ya. Iya. Biasanya rame kalau milad Bu. Iya, rame, sekolahan kita pasti meriah begitu. Tapi insya Allah ini di masa pandemi pun kita juga berusaha meriah suasana hati kita. Meskipun secara fisik kita jauh begitu. Bagaimana caranya atau agendanya itu yang pertama yang jelas kita mengapresiasi kepada seluruh siswa untuk berkarya di masa pandemi. Kemarin panitia milad sudah melaunching berbagai lomba ya, luar biasa. Antusiasme para siswa juga lumayan luar banyak, biasa, keren-keren. Mantap itu. Lombanya macam-macam ya Gus ya. Macam-macam lombanya. Iya, ada lomba TikTok dan sebagainya. Baik, anak-anakku nanti kita tunggu pengumumannya. Ya, pasti sudah menanti nih pengumumannya kapan. Insya Allah panitia akan memberikan pengumuman tanggal berapa Gus? Hari Kalau apa? tidak salah itu hari Jumat Jumat depan ya. Oke. Berarti kalau sekarang tanggal 14 tambah 7 21. Insya Allah tanggal 21 November kita akan umumkan siapa saja pemenangnya. Yang jelas bagi anak-anakku yang mungkin belum menjadi pemenang, tidak usah berkecil hati ya, tidak usah berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk berprestasi, berkarya. Menjadi pengalaman Bu sebetulnya. Betul. Itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Betul. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak pede menjadi pede, itu kan sebuah kemenangan. Nah, yang jelas kalau yang menang ya tentunya tidak perlu sombong. Iya, ya, pasti betul. Ya. Lalu yang kedua, anak-anakku dan seluruh orang tua yang ada di rumah, hari Sabtu besok tanggal berapa? 14 ya. Tanggal 14 ya. Baik, hari Sabtu besok 14 November kita akan tasyakur milad dengan acara sederhana yaitu refleksi milad 60 sekaligus usia Muhammadiyah ini sudah 1 abad Gus Bakhrul, 108. Masya Allah. Sekaligus kita 1 abad lebih. Iya, 1 abad lebih. Betul. Mantap. 108 tahun. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata Muhammadiyah ini sudah 1 abad lebih, bahkan lebih tua dibandingkan usia negara kita. Karena Muhammadiyah lahir sebelum proklamasi kemerdekaan. Sehingga insya Allah kontribusi Muhammadiyah, persyarikatan kita tercinta untuk negeri kita itu sudah tidak dapat dihitung lagi. Pasti, ya. Tapi itu tidak akan menjadikan kita sombong sebagai orang yang selalu berkiprah di Muhammadiyah. Harus diambil ilmunya intinya. Betul. Kayak gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sejarah itu tidak untuk menyombongkan kita nggak dapat apa-apa dari situ. Kita juga belum berkontribusi secara maksimal. Tapi minimal kita bisa mengambil ilmu dari apa yang sudah dijuangkan oleh para pendahulu, intinya seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya, di Milad SMP Muhammadiyah itu juga katanya Bu, ini dengar-dengar nih ya. Itu katanya ada launching apa itu Bu? Oh iya. Iya, anak-anakku alhamdulillah SMP kita tercinta ini dalam rangka menunjang kegiatan belajar dari rumah. Kita memiliki menggagas studio kecil-kecilan, studio mini. Sebenarnya kita memakai ruangan yang kemarin mungkin tidak begitu maksimal dimanfaatkan di pojok perpustakaan dan kita sulap jadi studio mini. Ya ini adalah istimewa ya. Studio istimewa. Ini studio kita bersama. Jadi nanti ketika sudah pandemi sudah berakhir, insya Allah anak-anakku akan berkesempatan belajar melalui studio ini. Bisa. Intinya untuk ya berani terlebih dahulu. Betul. Lah untuk tampil tampil ya itu. Karena yang namanya
berani tampil itu susah. Betul, iya, jadi insya Allah besok kita akan launching studio mini kita, dan mudah-mudahan ini tidak hanya untuk warga SMP, tapi kita juga membuka peluang untuk masyarakat lain apabila ingin memanfaatkan, yaitu studio mini kita. Oh iya, anak-anakku, kita ini kerjasama juga loh dengan Radio Muhammadiyah Jogja. Oh iya. Ya, kemarin mungkin udah sempat ya dengan kita VDR ya. Ya. Jadi embrio dari studio ini adalah dari Radio Jogja, terinspirasi ke sana, terus kita membuat studio mini kita. Mungkin itu terkait agenda terdekat kita, sehingga saya rasa nanti mungkin kita perlu mengembangkan ya BDR kita. Kan kemarin kita sudah modul hibrida blended learning ya. Terus, kita hebat loh, kita ada 5 guru kita yang masuk jadi penulis, termasuk Ustadz Bahrul ya. Luar biasa. Dan semester besok juga baru proses. Oh begitu, ya. Baru proses. Hebat, kita punya 5 guru yang menjadi penulis modul hibrida tingkat Kabupaten Sleman. Ini adalah aset luar biasa begitu. Dan selain modul hibrida kan Bapak Ibu guru sudah berinovasi juga dengan video pembelajaran ya. Video pembelajaran di-upload di YouTube karena zaman sekarang kan teknologi ya, harus berinovasi lah. Betul. Nah, itu juga menjadi salah satu manfaat studio ini ya Bu ya. Iya, betul sekali. Terus mungkin ya Bu, kan harus ada inovasi-inovasi yang lain gitu. Mungkin dari setelah sudah ada kerjasama dengan radiomu, kemudian ada YouTube juga, terus kemudian salah satunya modul, kemudian salah satunya untuk pemanfaatan kuota belajar yang diberikan pemerintah itu Bu. Ya, mungkin inovasi pembelajaran apalagi Bu, dengan model apalagi yang sekiranya untuk anak-anak tidak jenuh untuk pembelajaran jarak jauh ini Bu. Oke. Hebat. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi anak-anakku dan Bapak Ibu orang tua wali hebat yang berada di rumah, alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ini meluncurkan kuota belajar. Biar bagaimanapun kuota ini menjadi satu hal yang vital untuk belajar dari rumah. Bagi anak-anakku yang sudah terkirim, ini sudah tahap kedua. Alhamdulillah kita manfaatkan, tapi kalau yang belum terkirim sabar dulu karena semuanya masih berproses. Nah, kan kuota belajar nih banyak sekali ya, Gus. Banyak sekali. Berapa giga ini? Ada, kalau untuk siswa kalau tidak salah 35. 35 giga, sedangkan untuk guru itu 37 ya. 40. Total Oke. 40. Baik. Itu luar biasa anak-anakku. Jadi 30-an giga ini anak-anakku bisa manfaatkan. Ada yang bisa dimanfaatkan secara umum dan ada yang memang khusus untuk kuota belajar. Artinya apa? Ya hanya bisa dimanfaatkan untuk konten-konten belajar. Nah, oleh karena itu sekolah nanti kita akan mengajak juga model belajar dari rumah dengan video conference. Video conference ini bisa Zoom, bisa Google Meet ya. Anak-anakku kemarin Bapak Ibu guru selama 2 hari sudah kita tingkatkan kualitas pedagogisnya, yaitu juga belajar Zoom. Nah, minggu depan anak-anakku kita juga akan kita latih nih supaya mengenal, karena di sekolah yang lain mungkin siswa dengan guru itu sudah biasa memakai Zoom. Nah, kita sekolah kita akan mencoba ke sana. Jangan sampai sekolah kita meskipun di perbatasan kita tidak mengenal teknologi padahal fasilitasnya ada. Nah, besok kan kita coba itu Gus. Kita menggunakan kuota belajar, kita akan belajar Zoom bersama-sama. Jadi supaya apa Zoom itu artinya bahasa sederhananya kita ketemu dengan Bapak Ibu guru kita, tetapi tidak secara langsung tatap muka face to face. Meskipun itu langsung, tetapi tidak secara fisik. Jadi kalau bahasa sederhana kayak video call lah ya. Video call tapi banyak orang ya. Video call tapi satu kelas begitu. Satu kelas. Dan ada materinya nanti begitu. Kita akan belajar di sana nanti. Nanti anak-anak akan dipandu oleh para Bapak Ibu wali kelas. Mohon izin pada Bapak Ibu orang tua nanti mohon untuk disupport karena ini juga sudah masuk dalam bagian dalam kuota belajar. Kita manfaatkan amanah dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin bisa jadi ya Gus ya,
anak-anak itu HP-nya mungkin support, tapi mungkin untuk aplikasi Zoom itu mungkin nggak masuk itu. Kira-kira apa penyebabnya ya Gus? Banyak Bu itu. Okay. Ya mungkin kebanyakan anak kan pasti alasannya, Pak ini udah penuh Pak, Iya. Bu ini udah penuh. Ya sekarang anak-anak ini ya khususnya yang para gamers ya, karena pandemi ini membuat para gamers semakin banyak. Nah itulah kuota yang membuat boros sebetulnya Bapak Ibu orang tua ya. Perlu ditinjau itu handphone dari anak-anak itu. Nah siapa tahu ternyata yang membuat boros itu game-game yang online ya, itu mungkin sekali. Sekarang ya mulai dari sekarang karena tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Jadi sekali. Mulai dari sekarang cobalah game-game itu dikurangi. Kita coba untuk download untuk Zoom meeting. Masa tidak kangen sama teman-teman gitu ya. Betul. Masa nggak kangen sama guru-gurunya nah, kan masa juga nggak malu dengan sekolah lain gitu ya. Sekolah lain sudah Zoom, masa kita nggak Zoom kan gitu loh. Masa yang ditanya-tanya cuman Pak kapan masuk. Nah ini kita akan masuk ini. Nah, kita akan masuk, kita akan bertemu lewat ruang-ruang Zoom tentunya. Jadi anak-anakku betul, mungkin anak-anakku nanti minggu depan kita akan mulai proses pengenalan aplikasi Zoom. Silahkan anak-anakku yang mungkin ada aplikasi game yang memorinya cukup besar, silahkan sementara dihapus dulu, setidaknya sampai bulan Desember, setidaknya. Tapi nanti Desember diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi. Yang diperpanjang itu seiyanya. Tadi setidaknya itu seiyanya. Ya, setidaknya di-del dulu aplikasi Zoom sampai Desember. Nanti Desember kita evaluasi, berarti nanti diperpanjang lagi untuk tidak mengupload aplikasi game supaya kita bisa fokus belajar. Betul sekali. Ya intinya kita mencoba untuk belajar memanage apa yang ada di handphone anak-anak ya. Ya Bu ya. Betul. Jadi di manage gimana caranya ruang di HP itu cukup untuk belajar, cukup untuk kita main game. Ini punya saya juga ada ternyata. Iya, betul. Ya, itu salah satu manfaatnya ya Bu ya. Jadi manfaat dari Zoom itu salah satunya kita akan mencoba untuk belajar dari rumah. Seperti kita belajar di kelas, di kelas. Walaupun ruangan kelasnya jadi ruang Zoom gitu. Lebih luas malah gitu ya, betul. Nggak cuma satu kelas, tapi malah satu kabupaten bisa, karena ada yang di sana, di sini. Iya, betul sekali, karena bisa antar kota, antar provinsi. Benar sekali. Satu Indonesia, internasional itu bisa juga. Bisa. Iya, itulah manfaatnya Zoom ya Bu. Betul, salah satunya. Jadi anak-anakku semua silakan untuk segera download Zoom Meeting di Play Store di HP masing-masing agar nanti ketika sudah ada informasi dari wali kelas masing-masing tidak bingung ya. Tidak langsung biar langsung bisa belajar, karena semua kalau tidak diawali dengan belajar tidak akan tahu. Iya, betul sekali. Ya itu manfaatnya, salah satu manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya ya Bu ya dengan Zoom-nya. Nanti manfaatnya kalian rasakan setelah kalian tahu, setelah kalian download Zoom Meeting ya, itu. Ada banyak manfaat. Nah, itu manfaat dari Zoom Meeting ya Bu ya. Nah, kemarin sempat ada pemberitahuan kok di website kementerian itu, di Kementerian Keuangan itu mempunyai program Kementerian Keuangan mengajar itu katanya. Nah, itu kemarin diinfokan kalau tidak salah di DIY salah satunya ada 3 SMP kalau tidak salah yang terseleksi dan terpilih untuk ikut di Kementerian Keuangan mengajar ya Bu ya. Ya salah satunya yaitu di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Itu gimana Bu? Informasinya bagaimana itu? Benar nggak itu? Iya, karena sekarang banyak berita hoax ya. Itu. Baik, orang tua, Bapak Ibu orang tua dan seluruh siswa, ini ada satu informasi yang menggembirakan lagi, bahwa beberapa hari yang lalu kita
mendaftar untuk ikut seleksi di tingkat nasional, yaitu dalam program Kementerian Keuangan Mengajar. Nah, ini adalah program yang kelima dan tahun ini menggandeng SMP. Kalau biasanya kan hanya SD. Nah, gitu ya. Tahun ini kita menggandeng SMP, Kementerian menggandeng SMP. Nah, saat itu kita mendaftar dan alhamdulillah seminggu yang lalu kita itu dapat kabar dari Jakarta kalau kita lolos. Alhamdulillah. Berarti tidak hoax ya, Bu ya? Tidak hoax lagi, ya. Ya, ada sebuah konsekuensi lolosnya ini adalah nanti sebenarnya dari Kementerian Keuangan Mengajar ini intinya adalah Ibu Menteri. Nah, ini insya Allah nanti kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dengan Pak Menteri itu nanti akan masuk ke kelas-kelas kita. Cuman kelasnya itu tadi tidak secara langsung karena ini pandemi, tapi masuk ke kelas-kelas Zoom. Makanya tadi sudah disinggung Zoom. Nah, insya Allah 30 November nanti kita akan bersama-sama 15 kelas kita ini kita akan Zoom atau belajar bersama Ibu Menteri dan Pak Menteri, insya Allah. Nah, oleh karena itu, makanya tadi Ibu menyampaikan minggu depan kita akan belajar bagaimana bisa terampil menggunakan Zoom. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan emas karena DIY itu hanya ada 5 sekolah, 3 SMP, iya, yang 3 SMP, iya betul. Dan ini adalah kesempatan emas untuk kita belajar. Jadi nanti anak-anakku akan mengenal program-program dari kementerian itu apa saja, dan tentunya jika beruntung nanti kita akan bertemu dengan Bu Menteri dan Pak Menteri secara langsung. Nah itu kapan lagi loh ketemu sama Pak Menteri sama Bu Menteri ya, Bu ya? Bu Menteri Keuangan dengan Pak Menteri Pendidikan yang masih muda itu ya, yang inspiratif. Sangat inspiratif. Iya begitu. Jadi 30 November nanti jangan lupa kita siapkan ruang-ruang Zoom di kelas kita. Kita sambut para relawan dari kementerian untuk bersama-sama berbagi ilmu dengan kita. Begitu Gus Fahrul. Nah, ternyata Kementerian Keuangan Mengajar itu yang terpilih yaitu SMP Muhammadiyah 1 Prambanan itu informasinya asli, tidak hoax ya Bu ya. Tidak rekayasa. Alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah. Ya, kita mohon dukungan dari orang tua juga ya. Pokoknya kami dari sekolahan gitu ya, dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan meminta dukungan penuh dari orang tua dan juga anak-anakku semuanya ya Bu ya. Kalau hanya orang tua kan nanti anak-anak nggak mau ikut. Iya, betul sekali. Pokoknya dukungan dan juga kesempatan bagi anak-anakku semuanya untuk bisa belajar ya. Kapan lagi bertemu sama para relawan yang jauh di sana. Dan itu se-Indonesia serentak ya Bu? Iya, serentak se-Indonesia. Ya berarti kan tadi Zoom bisa antar kota, antar provinsi. Iya pasti, berarti bener itu kan. Makanya bisa belajar antar kota, antar provinsi dalam waktu yang cepat itu kapan lagi gitu ya Bu ya. Betul ya, itu salah satu kegunaan dari Zoom ya. Jadi kita mendekatkan yang jauh. Belajar mendekatkan yang jauh dengan cepat. Ya, itu ya anak-anakku semua. Ya. Itu seperti itu ya Bu ya. Tambah ada satu lagi anak-anakku. Silakan. Nanti setelah akhir November anak-anakku bersiap diri, di Desember nanti kita akan penilaian akhir semester. Nah. Meskipun dengan daring ya, meskipun dengan online, siapkan diri semaksimal mungkin, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa berdoa. Bunda Swati sudah menyampaikan tips belajar dari rumah, berdoa membantu orang tua, belajar, bermain juga perlu. Bermain juga perlu. Ada 5 saat itu. Nah monggo orang tua juga disilahkan untuk memotivasi anak-anaknya. Nanti insya Allah di Desember akan kita sampaikan, layangkan surat pemberitahuan penilaian akhir semester. Semester 1 Semester 1 ya. Semester 1 kita bertemu secara online. Itu ya anak-anakku semua pemberitahuannya. Jadi harus disiapkan dari sekarang ya Bu ya. Harus disiapkan. Karena tinggal menghitung hari ini kan. Iya pasti. Belum nggak nyampe 1 bulan. Iya betul sekali. Makanya disiapkan semaksimal mungkin karena yang namanya penyesalan itu kan di belakang ya Bu. Nanti kalau semua kalian kok sekarang malas-malasan ternyata manfaatnya banyak. Teman-teman kita sudah sukses dengan karena itu. Nah kalian kok masih baru bangun tidur. Yang lainnya udah lari, ini baru cek-cek mata nih. Itu penyesalannya akan di belakang. Jadi ikuti belajar. Iya. Itu. Ya, itu tadi
sedikit ya, itu masih sedikit informasi tentang SMP kita, SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, informasi dari Ibu Kepala Sekolah kita ya. Banyak informasinya, dan kita dukung juga Ibu Kepala Sekolah di finalis Kepala Sekolah Inovatif se-Indonesia ya. Semoga mendapatkan hasil yang baik ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bu Daswati, Ibu Kepala SMP Ya. Muhammadiyah 1 Prambanan atas waktunya. Ya. Semoga informasi yang disampaikan untuk kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya, Ya. tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk semuanya. Mungkin kan ternyata ternyata Zoom itu penting. Nah, kan kadang sekali. ternyata yang nonton bukan hanya dari anak-anak kita, yang lain juga Zoom ternyata nanti ikut-ikutan. Nah, itu betul sekali. bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih Bu Kepala. Sami-sami. Ya, itu saja informasi dari kami. Kita tutup. Mohon maaf kalau kami banyak salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.